Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus kita rasakan, baik dalam bentuk kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat hidayah, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga menuntun untuk kita senantiasa menyadari akan tugas dan kewajiban kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita kelak nikmati di kemudian hari atau setelah kehidupan dunia ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu sayang kepada hambanya, dan atas kasih sayang beliau berjuang dan rela mengorbankan segalanya, baik harta beliau, tenaga dan waktu beliau, bahkan jiwa beliau pun beliau siap untuk korbankan demi keselamatan sebanyak-banyaknya umat manusia. Dan beliau tatkala menjelang kematian beliau, yang beliau sedihkan dan khawatirkan adalah bagaimana umatnya setelah beliau tiada di tengah-tengah mereka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau jemaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan atau membacakan hadis-hadis dan juga ayat tentang fadailul a'mal, yang merupakan sisi yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, metode dakwah beliau, bahkan juga metode yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Al-Qur'an adalah metode at-targhib wa tarhib, metode motivasi dan metode memperingati, yaitu memotivasi kepada amalan-amalan atau perbuatan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus senantiasa memperingati dari segala apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah di antara tujuan dan tugas utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka lin-nasi illa mubasysyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kepada manusia kecuali untuk membawa kabar gembira, dalam bentuk targhib, menyampaikan keutamaan, menyampaikan motivasi, keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang mestinya kita kerjakan, sekaligus nadhir, sekaligus beliau
senantiasa memberikan peringatan dari segala perkara-perkara yang bisa membinasakan, yang bisa merugikan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, ya, sebelum Ramadan kita menyelesaikan atau kita menyempatkan menjelang Ramadan untuk membahas seputar fadailu shaum, keutamaan tentang puasa. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru dan kami akan mengganti bukunya, tetapi tetap dengan judul yang sama, yaitu tentang fadailul amal, karena kitab Targhib Tarhib begitu tebal sehingga ini sudah 3 tahun kurang lebih belum seperduanya. Maka kami menggunakan kitab yang lebih ringkas yang juga berisi tentang jami' fadailul amal minal kitabi was sunnah. Sekarang kitab zakat. Pembahasan tentang zakat yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam, yang merupakan rukun yang juga merupakan bagian dalam agama kita yang sangat penting, yang termasuk menentukan kestabilan kondisi masyarakat kaum muslimin. Iya, kenapa? Karena ya, zakat ini manfaat sosialnya sangat besar. Bahkan dia merupakan ibadah dan rukun Islam yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat sosial dan menstabilkan kehidupan sosial kaum muslimin. Ibadah yang sangat penting, dan dia adalah ibadah maliyah, ya, ibadah harta, yang merupakan bukti nyata bahwasanya agama kita ini tidak hanya mengatur bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat dan puasa, tetapi juga agama kita memikirkan bagaimana agar kaum muslimin hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kecukupan, sehingga orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelebihan harta itu diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakatnya, agar kemudian orang-orang yang diuji dengan keterbatasan itu juga bisa merasakan sebagian dari kebahagiaan orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Dan zakat ini ketika dikerjakan dan diamalkan dan diatur dengan baik, dikerjakan dan diamalkan, dikeluarkan sesuai dengan aturannya, dikoordinir dengan baik, maka dia akan menjadi sebab atau diantara pintu atau jalan utama untuk meraih kesejahteraan dalam bermasyarakat, ya, dalam kehidupan kaum muslimin. Dan itu terbukti. Dan dia bisa menopang begitu banyak urusan-urusan kaum muslimin. Kewajiban zakat ini sebagaimana terbukti di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, di masa pemerintahan beliau, tatkala zakat itu betul-betul ditunaikan oleh semua kaum muslimin yang memiliki kewajiban, yang hartanya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, iya, sehingga mencapai kesejahteraan yang luar biasa. Iya, bahkan yang senantiasa kita dengarkan kisah di zaman beliau, sampai-sampai tidak ada lagi yang berhak untuk diberikan zakat. Semuanya dalam kondisi sejahtera, sehingga sebagian dari gandum dan dari harta zakat tersebut justru diberikan kepada burung-burung yang ada di gurun, karena kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin berkecukupan. Dan memang kewajiban zakat ini idealnya adalah dikoordinir oleh negara atau pemerintah secara langsung, yang mengambil alih dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, baru kemudian bisa maksimal. Karena memang dalam perintahnya disebutkan khudh min amwalihim. Memang ada perintah
ambillah dari harta mereka. Siapa yang diperintahkan? Yaitu Amirul Mukminin atau pemimpin yang punya wewenang untuk menugaskan orang-orang tertentu yang disebut dengan amiluz zakah untuk mendatangi, dan memang didatangi. Iya, orang-orang yang diketahui memiliki kekayaan dari kaum muslimin yang punya kekayaan yang memenuhi syarat, maka didatangi jika dia tidak membayar zakatnya. Iya, didatangi, khudh min amwalihim. Iya, maka ini akan menjadi pintu kesejahteraan bagi masyarakat kaum muslimin. Nah, dan tentu ibadah ini memiliki keutamaan sangat banyak, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ia disebutkan sebagai motivasi bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Dan setiap kita juga berpeluang. Hari ini mungkin kita belum termasuk orang yang berkewajiban untuk berzakat, tetapi tetap peluang terbuka. Sebelum kita meninggal selalu ada peluang untuk ada masanya kita menjadi orang yang juga berkewajiban untuk membayarkan zakat. Bab pertama pada kitab zakat ini yaitu bayanu fadli ada'iz zakati wa ta'kidi wujubiha, penjelasan tentang keutamaan zakat dan penegasan akan kewajibannya. Tentu sangat jelas kewajiban zakat ini adalah rukun, dan rukun adalah tingkat kewajiban yang paling tinggi dalam agama kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di antara dalam Al-Quran ada beberapa hal, ada beberapa poin yang ketika disebutkan selalu bergandengan. Nah, di antaranya adalah salat dan zakat. Nah, antara salat dan zakat ini senantiasa digandengkan ketika disebutkan wa aqimus salata wa atu az-zakah. Kemudian wa atiullaha wa atiur rasul. Nah, itu juga termasuk yang senantiasa digandengkan, yang mana kata para ulama kita ini menunjukkan keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, maka tidak benar keimanannya. Begitupun sebaliknya tentu. Begitupun orang yang menjaga salatnya tetapi dia berkewajiban zakat dan tidak membayar zakatnya, maka ini adalah orang yang dikhawatirkan. Nah, terlebih lagi sebaliknya, kalau dia berzakat tapi tidak salat, tentu belum dikatakan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, karena dua-duanya adalah kewajiban. Dan di masa Nabi SAW meninggal dunia, sebagian dari kaum muslimin, terlebih lagi yang murtad, nah bahkan juga ada yang tidak murtad namun menyangka bahwasanya zakat itu hanya wajib di tatkala Nabi masih hidup. Iya, mereka menyangka zakat itu diwajibkan karena ada Nabi di tengah-tengah mereka yang mengkoordinir dan mengatur masalah zakat tersebut, sehingga ketika Nabi meninggal, sebagian dari kaum muslimin tidak mau lagi membayar zakat, sehingga Umar, di antara program kerja dari pemerintahan Abu Bakar di awal-awal Islam adalah mengembalikan dan menyadarkan, bahkan hendak memerangi orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Dan beliau Abu Bakar mengatakan, la uqatilanna man farraqa baina az-zakati was-salah. Saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara zakat dan salat, yaitu orang-orang yang hanya mau salat tapi tidak mau membayar zakat, padahal dia memiliki kemampuan atau hartanya memenuhi nisab kadar untuk dizakati. Nah, kemudian ayat yang lain, wa id akhadna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil atau mengikat perjanjian, perjanjian dengan Bani Israel,
la ta'buduna illallah, agar mereka tidak atau menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan para kerabat, orang-orang terdekat. Wal yatama, dan orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat sudah ada sebelum masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bani Israel pun telah dibebankan beberapa kewajiban-kewajiban yang juga dibebankan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, la ta'buduna illallah, ini akidah kita. Itu semua sama dari masa Nabi yang pertama atau bahkan dari Nabi Adam alaihi salam. Semua Nabi dan Rasul sama keyakinannya, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua, ia juga merupakan ibadah dan sesuatu yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Wa dzil qurba, ia menjaga hubungan kekerabatan atau silaturahim, juga dalam agama kita sangat ditekankan. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkata baik kepada manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan mendirikan salat dan menunaikan membayar zakat. Jadi salat bagi bagian Israel tentu ada juga tata cara salat mereka. Jadi setiap nabi dan rasul, di antara ibadah yang diwajibkan kepada mereka adalah salat dan zakat, meskipun syariatnya, kaifiatnya mungkin berbeda. Tata cara salat mereka berbeda, begitupun nisab dan aturan zakat yang dibebankan kepada mereka berbeda, tetapi syariat itu ada. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Akan tetapi Bani Israel, justru kebanyakan dari mereka berpaling dari kewajiban tersebut, berpaling dari perintah tersebut. Wa antum muridun, bahkan mereka banyak yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa poin yang telah Allah sebutkan tadi, yang merupakan ketetapan Allah kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka menentang. Ayat yang lain yang berbicara tentang zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan segala bentuk kebaikan yang engkau telah kerjakan itu adalah tabungan yang engkau tabung lebih duluan, tabungan yang mendahului kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, menanti kalian untuk diri kalian. Tajiduhu indallah, pasti kalian akan mendapatinya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini penggalan apa yang kalian tabung untuk masa depan kalian, yaitu di akhirat kelak, pasti kalian temukan. Dan munasabah atau kaitannya dengan kalimat sebelumnya, bahwasanya bekal atau tabungan yang paling berharga yang harus kita miliki untuk kita tabung, untuk kita dapatkan nanti di akhirat, adalah salat dan zakat. Karena itu amalan dua yang disebutkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap apa yang kita telah kerjakan dahulu di dunia adalah untuk diri kita. Tajiduhu indallah, pasti kita dapatkan nanti di akhirat. Maka setiap salat yang kita kerjakan tentu adalah tabungan untuk kita, begitupun harta yang kita keluarkan zakatnya. Jadi dari sekian banyak harta yang kita miliki, apa yang kita zakatkan itulah hakikat tabungan kita. Itulah yang akan menjadi tabungan kita kelak di akhirat, menjadi tabungan kebajikan kita nanti di akhirat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ini masih kaitannya dengan Bani Israel juga,
akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan mereka dari Bani Israel, minhumul mu'minun, di antara mereka, meskipun kebanyakan mereka adalah kaum yang kita dengarkan kisahnya dari pembahasan Ustaz kita tentang kisah-kisah para nabi, bahwasanya mereka adalah pada umumnya adalah kaum pembangkang, akan tetapi di antara mereka ada juga orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaik, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan, kitab yang diturunkan sebelummu. Di antara mereka wal muqiminas shalah, ada di antara mereka yang juga taat untuk mengerjakan salat, wal mu'tunaz zakah, dan di antara mereka ada juga yang taat untuk mengerjakan atau menunaikan zakat, membayarkan zakat, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanu'tihim ajran 'azima, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan pahala yang agung. Nah, pahala yang agung. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan min anfusihim, dan untuk meneguhkan diri mereka. Kamathali jannah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk meneguhkan diri mereka, kamathali jannah, seperti taman atau seperti kebun, birabawatin asabaha wabil, yang ada di dataran yang tinggi, yang ditimpa atau datangi atau ditimpa hujan, fa'atat ukulaha dhi'fain, lalu kemudian ia menumbuhkan tanaman dengan hasil yang berlimpah 2 kali lipat, fa illam yusibha wabilun fatal, wallahu bima ta'maluna basir. Ini perumpamaan, bahwasanya zakat bagian dari sedekah juga. Jadi keutamaan yang didapatkan pada sedekah-sedekah biasa, tentu zakat wajib lebih aula, lebih utama lagi untuk mendapatkan keutamaan, karena biasanya zakat biasanya diistilahkan untuk yang wajib, dan sedekah biasanya diistilahkan untuk yang merupakan sedekah-sedekah tatawwu atau yang sunnah, meskipun tentu zakat merupakan bagian dari sedekah juga, bahkan dia aula, merupakan sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal adalah membayar atau mengeluarkan, memberikan, menyerahkan zakat yang merupakan kewajiban kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu beberapa ayat yang mewakili, yang berbicara tentang keutamaan orang yang membayar zakat, dan tentu telah menunjukkan juga akan kewajiban yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang paling masyhur tentang rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin, agama ini dibangun di atas 5 pilar atau 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah atau syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat atau 2 kalimat syahadat, persaksian la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan. Ini pondasi pilar pertama.
wa iqamis shalah, kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan urutan ketiga adalah membayar zakat, wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ini sangat jelas kedudukan zakat dalam agama kita, merupakan pondasi dan rukun dari bangunan Islam. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku amalan apa yang bisa menjadi sebab atau bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab akan saya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qal ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan mempersekutukannya. Dan ini sudah kita tegaskan bahwasanya inilah syarat paling utama. Nah, syarat yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak bersaksi dan tidak beriman akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mentauhidkannya. Wa tuqimus shalah, kemudian yang kedua adalah engkau mengerjakan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, wa tasilul rahim, dan engkau menyambung silaturrahim. Dua yang berurutan, salat iman kepada Allah dan salat, ini adalah urutan yang mutlak. Nah, menjadi syarat mutlak untuk seseorang meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tentang salat. Boleh dikata sangat sulit untuk seseorang masuk syurga jika dia tidak salat. Nah, khususnya ketika dia telah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang baru-baru bertobat, baru-baru bersyahadat dan meninggal. Iya, sebenarnya dia ingin mengerjakan salat, hanya saja tidak mendapatkan kesempatan. Tetapi orang yang telah diberikan banyak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan, namun dia tidak salat, maka ini boleh dikatakan mustahil untuk bisa meraih syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa modal salat. Nah, karena merupakan modal yang paling pertama nanti diperiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, yang menunjukkan keutamaan zakat, bahwasanya dia termasuk amalan yang paling direkomendasikan, terlebih lagi dia adalah kewajiban oleh Nabi SAW. Tatkala beliau ditanya secara khusus, didatangi secara khusus oleh salah seorang sahabat untuk meminta petunjuk, meminta rekomendasi amalan mana yang paling prioritas untuk menjadi sebab seseorang masuk surga. Beliau, salah satu yang beliau sebutkan adalah menunaikan zakat, ia membayar atau mengeluarkan kewajiban zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun tentang fikihnya tentu telah dibahas tuntas oleh Ustaz kita pada pembahasan fikih yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sudah pernah dituntaskan tentang zakat. Nah, ini sekedar motivasi saja, untuk kemudian ia tidak melalaikan kewajiban tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Sa'id Al-Khudri, bersamaan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, mereka beliau meriwayatkan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, adalah Nabi SAW berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, 3 kali, 3 marrat, 3 kali beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya. Thumma akkaba, kemudian Nabi belum menyebutkan apa yang beliau ingin sampaikan, beliau tersungkur. Nah, ini akbar yang termaknanya pingsan atau
lemas. Nah, fa'akkaba kullu rajulin minna yabki. Para sahabat juga yang ada di sisinya sudah mulai tersentuh dan melemas juga, bahkan ia menangis. Padahal belum disebutkan ini. Nabi baru bersumpah walladzi nafsi biyadihi. Tapi dari raut wajah beliau, beliau menampakkan ada sesuatu yang sangat penting beliau ingin disampaikan. La yadri ala madza halaf. Mereka yang para sahabat yang ada, yang hadir, yang ikut terharu dan bahkan fa'akkaba, disebutkan juga melemas seperti orang yang mau pingsan dan menangis. La yadri ala madza halaf. Padahal mereka belum tahu atas apa Nabi SAW bersumpah. Thumma rafa'a ra'sahu wa fi wajhihi al-bushra. Kemudian Nabi SAW mengangkat wajahnya, bangkit dan mengangkat wajahnya, dan nampak di wajahnya, dari wajah beliau ada nampak kabar gembira. Fakanat ahabbu ilaina min humrin na'am. Sehingga kami menginginkan, kami merindukan dan sangat menginginkan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi, melebihi keinginan kami untuk mendapatkan unta merah. Jadi dari wajah beliau nampak berseri dan merupakan tanda bahasanya Nabi akan menyampaikan suatu kabar gembira yang akan membahagiakan mereka, sehingga setiap mereka berharap agar Nabi segera menyampaikan apa yang beliau ingin disampaikan. Bahkan keinginan mereka untuk mendengarkan ungkapan Nabi SAW melebihi keinginan mereka terhadap unta merah. Inilah jiwa para sahabat. Nah, terhadap ilmu, terhadap informasi kebaikan, terhadap hadis Nabi, penyampaian Nabi, mereka begitu lobah, begitu tamak untuk mengetahui amalan apa lagi, keutamaan apa lagi yang bisa kita raih. Nah, maka Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusalli as-salawatil khamsah." Tidaklah seorang hamba mengerjakan salat 5 waktu. Kembali lagi ini menunjukkan keutamaan salat 5 waktu. Nah, di setiap amalan-amalan kebaikan selalu didahulukan. Tidaklah seseorang hamba mengerjakan salat 5 waktu, artinya menjaga salat 5 waktunya. Wa yasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa yukhrijuz zakat, dan dia mengeluarkan zakatnya. Wa yajtanibu al-kaba'ir as-sab'ah, dan dia menjauhi dosa-dosa besar yang 7. Nah, ini juga ada tambahan. Jadi tidak sekedar beramal, akan tetapi juga berupaya untuk menghindari dosa-dosa secara khusus al-kaba'ir as-sab'ah. Ada 7 dosa besar secara khusus. Illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan dia adalah orang yang akan dibukakan untuknya pintu syurga. Wa qila lahu udkhul bisalam, lalu dikatakan kepadanya masuklah dengan penuh keselamatan. Ikhwani fiddin, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi Nabi SAW. Ini amalan-amalan yang paling pokok dan semuanya adalah didahului yang merupakan kewajiban. Jadi itulah pentingnya. Makanya dalam hadits qudsi, seorang mukmin itu harus memperhatikan kewajibannya, mendahulukan kewajiban-kewajiban sebelum amalan yang lain. Karena kewajiban selain berkonsekuensinya kita bisa diadab kelak di akhirat karena kita melalaikan kewajiban, di sisi lain dia adalah ibadah yang paling besar keutamaannya. Amalan apa yang wa yajtanibu al-kaba'ir as-sab'ah,
Iya, dan juga dalam hadis ini dipersyaratkan iya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala menjauhi dosa-dosa besar. Iya, jadi iya seorang hamba yang akan selamat di akhirat adalah yang menjaga kewajibannya, mengerjakan kewajibannya, terlebih lagi kalau ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua harus bersih, harus menjaga diri dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang 7 yang dimaksud ini disebutkan dalam hadis yang lainnya. Nah, di mana Nabi SAW memberikan peringatan, kita bacakan saja sebagai penutup. Dosa-dosa besar yang dimaksud yaitu Nabi SAW bersabda, beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 iya dosa yang membinasakan. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Yang pertama asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Wa aklu riba, dan memakan harta dari transaksi riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaum az-zahfi, dan mundur berpaling di pada saat pasukan kaum muslimin telah berhadapan dengan musuhnya. Wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, yaitu kemudian yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina atau perbuatan keji. Itu 7 dosa as-sab'ul mubiqat, dosa besar yang membinasakan, yang dipersyaratkan oleh Nabi SAW untuk meraih masuk surga dengan mulus, dengan selamat. Selain menjalankan kewajiban-kewajiban, juga harus menjaga diri dari segala dosa-dosa besar, terutama 7 dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan setiap kewajiban, termasuk zakat. Terlebih lagi ketika Allah telah memberikan kita kecukupan. Sungguh membayar zakat adalah bagian dari ujian keimanan. Nah, dan ketika kita belum mampu, maka paling tidak kita berniat sejak dari sekarang bahwasanya ketika Allah memberikan kecukupan harta kepada kita, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang memperhatikan kewajiban zakat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal yang keliru dari keterbatasan secara pribadi, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.